Halo teman-teman, nama aku Rahel dari 10.3 absen 19. Hari ini aku mau ngejelasin tentang HTML. Gak usah lama-lama, langsung aja nonton ke videonya. Jadi sekarang kita bakal mengenalin lebih dalam lagi tentang apa itu HTML. Nah, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang HTML. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Nah, pertama kita bakal bahas tentang HTML-nya sendiri, apa itu HTML, terus strukturnya HTML, terus kita bakal bahas tentang elemen apa saja yang ada dalam HTML, terus terakhir kita bakal belajar untuk membuat kode HTML dan cara kerja HTML dengan aplikasi Visual Studio Code. Nah, apa sih HTML tuh? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML merupakan standar internet yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. Nah, sekarang kita bakal masuk ke fungsi HTML. Nah, fungsi HTML diantaranya tuh bisa untuk menentukan struktur web, menentukan teks dan konten, menampilkan media, dan masih banyak lagi. Namun, utamanya HTML tuh digunakan untuk membangun struktur halaman web dengan tag atau markup. Nah, apa aja sih struktur dasar HTML? Nah, dalam struktur dasar HTML ada beberapa macam elemen, seperti elemen dasar, elemen format teks, dan juga elemen format tabel. Sekarang kita bakal membahas tentang apa itu elemen dasar. Nah, elemen dasar ini berisi dengan tag doctype HTML, tag HTML, tag head, dan juga tag body. Nah, pertama kita bakal bahas tag doctype HTML. Tag ini merupakan tag yang digunakan untuk mendeklarasikan atau menentukan tipe dokumen. Lalu, tag HTML dijadikan sebagai root untuk mewadahi elemen HTML lainnya, kecuali tag doctype. Lalu, tag head yang merupakan bagian yang berisi informasi tentang dokumen, seperti metadata dan juga title. Metadata sendiri merupakan data tentang dokumennya sendiri tanpa ditampili pada web. Metadata mendefinisikan title dokumen, character set, style, scripts, dan lain-lain. Lalu, tag body yang berisi bagian utama yang akan menampilkan konten sang pengguna. Dalam elemen ini, berisi elemen dasar format teks dan juga format tabel. Lalu kita masuk ke elemen dasar format teks. Yang pertama ada tag H1 hingga H6, tag P, tag B atau strong, tag I atau M, tag all, U, dan li. Nah, pertama kita bakal bahas tag H1 hingga H6. Nah, tag ini tuh merupakan singkatan dari heading. Maka jika kode yang digunakan adalah tag H1, maka kode tersebut digunakan untuk judul utama. Lalu tag H2 digunakan sebagai subjudul, dan seterusnya hingga tag H6. Lalu tag P yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf dalam web. Lalu tag B atau strong yang digunakan untuk menebalkan teks dalam sebuah web. Lalu tag I atau M yang digunakan untuk mencetak miring sebuah teks dalam web. Lalu tag all yang digunakan untuk membuat barisan yang berurutan. Sedangkan tag ul digunakan untuk membuat barisan secara tidak berurutan, dan tag li yang digunakan untuk menandakan item dalam barisan tersebut. Lalu sekarang kita bakal masuk ke elemen dasar format table. Yang pertama ada tag table, tag tr, tag td, dan juga tag th. Nah, tag table ini digunakan untuk membuat tabel dalam webnya sendiri. Lalu, tag tr digunakan untuk membuat sebuah baris dalam table. Lalu, tag td digunakan untuk membuat sebuah kolom dengan teks biasa dan rata kiri. Lalu, tag th digunakan untuk membuat kolom dengan teks cetak tebal serta rata tengah. Di sini juga ada informasi tambahan tentang HTML. Dari tadi aku mengatakan tentang tag. Nah, tag itu apa sih? Tag itu merupakan sebuah kata kunci yang dihampit oleh tanda ini
Dan pada sebuah tag akan ada pembuka dan penutup yang berbentuk seperti ini. Jadi yang pembuka menggunakan tag biasa, menggunakan simbol ini, lalu penutupnya ada garis miringnya. Terus atribut itu merupakan hal yang memberikan informasi tambahan pada elemen. Hal ini diletakkan di tag pembuka. Ada beberapa contoh atribut seperti href yang digunakan untuk menambahkan link pada sebuah web. Atribut href biasanya berada di dalam tag A yang digunakan untuk menambahkan link pada sebuah web. Lalu, atribut src yang digunakan untuk menentukan link ketika sebuah gambar diklik. Atribut ini berada di dalam tag image. Lalu, alt yang digunakan untuk menambahkan deskripsi pada gambar yang tidak muncul di web. Atribut ini juga menggunakan tag image. Nah, sekarang kita bakal review apa aja yang sudah kita pelajari, kita bahas hari ini. Hari ini kita udah bahas tentang apa itu HTML, strukturnya apa saja, dan elemen apa saja yang ada dalam HTML dan kegunaannya untuk apa. Karena sudah melakukan semua itu, sekarang kita bakal coba praktek menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Setelah membuka Visual Studio Code, buka folder dan file yang sudah kalian buat. Saat penamaan file, jangan lupa menggunakan .html. Lalu seperti yang sudah kita pelajari, masukkan doctype HTML sehingga tipe dokumen termasuk ke dalam HTML. Gunakan HTML sebagai root. Lalu gunakan head untuk memasukkan title. Title ini akan nantinya menjadi judul web. Di sini kita mulai masuk ke bagian body. Yang pertama, kita akan mempraktekkan heading. Di dalam webnya, H1 dan H2 akan terlihat seperti judul dan subjudul, dan seterusnya hingga H6. Lalu kita akan menggunakan tag P untuk paragraf. Sekarang kita akan belajar membentuk sebuah baris menggunakan all dan melihat perbedaannya dengan ul. Seperti yang sudah kita pelajari, li akan digunakan untuk memasukkan item yang akan dibariskan. Ketika kita cek pada web, kita dapat melihat bahwa tag all akan membentuk barisan yang menggunakan angka, sedangkan tag ul menggunakan poin-poin. Sekarang kita akan membentuk sebuah tabel. Seperti yang sudah kita pelajari, kita akan menggunakan tr untuk membentuk baris dan menggunakan TD dan TH untuk membentuk kolom. Pada web, kita dapat melihat bahwa TD menghasilkan tabel yang rata kiri serta tidak cetak tebal, sedangkan TH menghasilkan teks yang cetak tebal dan rata tengah. Lalu di sini kita menggunakan border supaya membentuk sebuah tabel, lalu spell spacing dan cell padding sehingga tabelnya terlihat lebih rapi.
Lalu kita akan mencoba menambahkan link ke dalam web menggunakan tag A dan atribut href. Jika sudah menemukan link yang akan dimasukkan, masukkan link tersebut ke dalam value atribut. Lalu kita bisa menambahkan atribut target, lalu value atribut blank, sehingga link yang akan dibuka akan terbuka di tab baru. Sekarang kita akan mengetahui cara menambahkan gambar ke dalam web menggunakan IMG dan SRC. Di sini saya menggunakan link untuk gambarnya sehingga saya tidak harus mendownload gambar tersebut. Di sini saya tidak menggunakan, namun jika teman-teman ingin merubah ukuran gambarnya, teman-teman bisa menggunakan width. Lalu di sini saya mencontohkan cara menambahkan gambar menggunakan foto yang sudah berada di file kita. Kita dapat memasukkan gambar dengan mengcopy image address gambar atau mengcopy file yang sudah kita miliki. Jaga-jaga jika gambar tidak muncul, kita dapat menambahkan atribut ALT yang akan menambahkan deskripsi mengenai gambar yang sudah kita sisipkan. Nah, udah deh, cuman segitu aja cara membuat kode HTML. Cukup mudah kan? Nah, ada beberapa kode lainnya seperti CSS dan JavaScript yang dapat membantu membuat sebuah web yang lebih mulus dan juga dapat berinteraksi dengan pengguna atau yang sedang membuka web kita. Segitu aja dari aku, terima kasih sudah menonton, bye-bye.